Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim PKM Riset Sosial Humaniora Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya Desmina Marganingspuri dengan NIM A320240106. Saya Angelik Sarah Maulidza dengan NIM A320240115. Saya Nabila Gifari Azhar dengan NIM A320240111. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa Slang pada akun TikTok @BigSummerBlowout dan dampaknya terhadap pembentukan identitas remaja bilingual. Presentasi ini kami sampaikan bertiga, dan kami sudah membagi menjadi 3 bagian utama. Akan memulai terlebih dahulu dengan menjelaskan latar belakang dan fokus penelitian ini. Sekarang ini, media sosial terutama TikTok sudah menjadi bagian dari keseharian remaja. Banyak dari mereka yang nggak cuma menjadi penonton, tetapi juga aktif bikin konten, ngikutin tren, dan pakai bahasa khas yang disebut bahasa slang atau bahasa gaul. Nah, dari situ kami tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya penggunaan bahasa slang ini mempengaruhi remaja, khususnya mereka yang bilingual atau bisa lebih dari satu bahasa. Salah satu akun TikTok yang kami jadikan fokus adalah akun TikTok @BigSummerBlowout. Akun ini dikenal menggunakan bahasa slang yang nyeleneh, lucu, dan sering viral. Ternyata bahasa yang mereka pakai itu juga diikutin banyak remaja lain. Dari sini kami ingin tahu lebih jauh tentang seperti apa sih karakter bahasa slang yang mereka pakai, apakah bahasa slang ini mempengaruhi terhadap pembentukan identitas remaja bilingual, dan apa aja faktor yang bikin anak-anak muda tertarik dan akhirnya ikut-ikut menggunakan bahasa slang itu. Nah, sekarang setelah kita tahu gambaran umum dan tujuan dari penelitian ini, sekarang teman saya akan melanjutkan penjelasan dasar yang kami pakai dan bagaimana sih sebenarnya bahasa slang itu dilihat dari sisi linguistik dan sosial. Saya akan menjelaskan teori dan konsep bahasa slang. Dalam penelitian ini, kami memakai beberapa teori. Yang utama adalah teori sosiolinguistik dan teori identitas sosial. Sederhananya, teori ini menjelaskan kalau bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas kita. Lewat cara kita berbicara, pilihan kata, atau bahkan gaya bahasa, orang bisa tahu kita termasuk kelompok apa atau ingin dianggap seperti apa. Bahasa slang sendiri punya ciri khas, yakni informal, santai, biasanya cuma dipahami oleh kelompok tertentu dan sifatnya cepat berubah. Contohnya seperti kata gaskeun, slay, valid no debat, atau bahkan campur-campur antara bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, penggunaan bahasa seperti ini ternyata punya banyak fungsi. Bisa buat menunjukkan identitas kelompok, bikin suasana jadi lebih akrab, sampai sebagai bentuk ekspresi diri dan kreativitas anak muda. Banyak remaja sekarang yang bilingual. Mereka bisa gonta-ganti bahasa yang biasa kita sebut code switching. Misalnya, satu kalimat bisa pakai 2 bahasa sekaligus. Itu bukan karena mereka nggak bisa salah satu bahasa, tetapi justru sebagai bentuk identitas mereka sebagai bagian dari generasi digital atau Gen Z yang fleksibel dan terbiasa dengan banyak gaya bahasa. Di TikTok, fenomena ini terlihat banget karena banyak banget konten yang pakai gaya campur-campur dan disesuaikan dengan siapa yang menonton. Terima kasih, dari situ kita bisa lihat kalau bahasa slang bukan sekadar tren, tetapi juga punya dampak ke cara remaja melihat dan menunjukkan jati diri mereka. Selanjutnya, teman kami akan menjelaskan bagaimana proses penelitian ini dilakukan dan hasil apa saja yang ingin kami capai. Metode penelitian dan target hasil. Untuk meneliti ini, kami fokus mengamati konten dari akun TikTok @BigSummerBlowout, termasuk caption, video, dan komentarnya. Kami juga akan melihat interaksi followersnya dan bagaimana mereka merespon bahasa slang yang digunakan. Selain itu, kami akan melibatkan remaja bilingual dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekitarnya sebagai responden penelitian. Metode yang kami pakai adalah pendekatan kualitatif. Jadi kami lebih menekankan pada makna dan konteks, bukan angka. Kami akan melakukan observasi konten, analisis wacana, wawancara ringan, dan juga melihat data komentar dari pengguna TikTok. Tujuannya, kami ingin tahu 3 hal utama, yaitu pertama, jenis-jenis slang apa saja yang muncul dan sering dipakai. Yang kedua, bagaimana remaja bilingual menggunakan bahasa itu untuk menunjukkan identitas mereka. Dan ketiga, bagaimana proses slang itu bisa viral dan menyebar di kalangan remaja. Dari penelitian ini, kami berharap bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara bahasa digunakan di media sosial dan bagaimana pengaruhnya terhadap identitas anak muda. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bahasa dan komunikasi digital. Jadi kesimpulannya, penggunaan bahasa slang di TikTok itu ternyata punya makna yang lebih dari sekedar ikut tren. Bahasa ini punya peran penting dalam pembentukan identitas remaja, terutama yang bilingual. Mereka tidak cuma ikut-ikutan saja, tapi juga berusaha menunjukkan siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dikenal. Kami harap dari hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi, baik untuk dunia akademik maupun masyarakat umum, terutama dalam hal pemahaman tentang bahasa digital dan perkembangan komunikasi remaja di era sekarang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan, kami terbuka untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.